Mohon komentar Anda tentang penerimaan dan kemenangan Ester. Apakah ini kebetulan atau apakah ada tangan lain yang mendorong peristiwa itu? Juga tentang perhiasannya dan juga orang yang bertanggung jawab terhadap Ester. Mohon jelaskan pada kami. Hal yang paling menarik adalah dia tidak terlalu sibuk untuk dandanan atau bagaimana terlihat cantik di mata orang lain. Ada ungkapan yang indah. Ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja. Dia adalah penjaga gadis-gadis itu. Dia meninggalkannya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri meminta sesuatu yang lain untuk terlihat lebih baik daripada gadis-gadis lain. Dia tidak sibuk sama sekali. Dia biarkan orang yang bertanggung jawab membuatnya cantik. Dan kita baca bahwa dia mendapat kasih sayang di mata semua orang yang melihatnya dan kemudian dia mendapat kasih sayang di mata raja. Seolah-olah yang beres wajahnya adalah yang membuatnya cantik. Dan ini mengingatkan saya pada hamba yang diutus Abraham untuk membawa mempelai bagi Ishak putranya. Dia menemukan gadis yang ditahbiskan, kemudian dia mendandaninya dan membuatnya cantik. Jadi kita baca bahwa ketika dia bertemu dengan Ribka, dia memberinya anting hidung emas dan 2 gelang dan kemudian dia masuk ke rumah dan memberinya bejana perak dan emas dan pakaian. Jadi dia menjadi istimewa dan cantik dengan barang-barang yang dia berikan padanya. Cincin hidung berbicara tentang penyerahan dan 2 gelang menunjukkan cinta. Dan bejana perak menyatakan bahwa dia menikmati berkat penebusan dan pendamaian. Bejana emas menyatakan bahwa dia memiliki sifat ilahi dan kebenaran ilahi. Kain berbicara tentang pola hidup baru dan cara baru dalam berhubungan. Gadis itu berubah dan dia terlihat berbeda. Hal yang sama Hagai buat dengan Ester seolah dia berkata padanya, putriku serahkan dirimu padaku dan aku akan membuatmu cantik. Ketika dia menerangkan diri pada orang percaya di zaman anugerah, Roh Kuduslah yang menjadikan orang percaya itu indah. Buah roh terlihat jelas pada orang percaya. Seorang gadis terlihat cantik dengan keindahan jiwa yang lembut dan tenang. Dan ini tidak dapat dilakukan sendiri. Roh Kuduslah yang melakukannya di dalam orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Bagus, pembicaraan yang sangat indah. Saya punya sesuatu untuk ditambahkan. Silakan. Ini membawa kita kepada seorang yang lebih besar, Tuhan Yesus Kristus. Tentangnya ada tertulis, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Namun siapa yang bisa melihat keindahan Tuhan? Apakah dunia atau orang percaya yang menghargai Tuhan? Bagi dunia ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Namun di mata kita dia yang terelok di antara anak-anak manusia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa standar kecantikan di mata Tuhan berbeda dengan di mata manusia. Ini membuat saya mengajukan pertanyaan saudara Efraim. Ester menang. Ya, Dan dia disukai oleh semua orang yang melihatnya, bahkan raja sendiri. Apakah dia menang secara kebetulan? Banyak selebriti menjadi demikian secara kebetulan. Seperti ketika seorang pemain sepak bola memainkan pertandingan di final dan mencetak gol yang sebelumnya tidak diketahuinya, namun tiba-tiba namanya menjadi terkenal dan tenar. Jadi memang beberapa orang terkenal secara kebetulan. Apakah Ester menang secara kebetulan atau ada pihak lain yang menentukan peristiwa? saya tidak berpikir Ester menang secara kebetulan. Tidak ada hal seperti itu dalam kamus Tuhan. Tapi tujuan, rencana dan pikiran Tuhan. Memang itu adalah ketetapan Tuhan bahwa Ester akan memenangkan aturan tersebut. Dengan meletakkan mahkota di atas kepalanya dan menjadi ratu kerajaan besar saat itu. Inilah rencana dan kebijakan Tuhan terlepas dari pemikiran manusia. Tuhan yang menurunkan dan mengangkat. Dia memecat raja-raja dan mengangkat raja-raja. Jadi Ester datang dengan ketetapan ilahi dan untuk tujuan ilahi dan bukan karena kebetulan. Jadi sebelum Ahasiweros menandatangani dokumen Media dan Persia untuk mengangkat ratunya, Tuhan memang telah menentukannya ini. menjadi seorang ratu. Karena rencana Allah adalah bahwa putranya Kristus, Sang Mesias akan datang dari bangsa ini dan rencana ini dibuat untuk menghancurkan mereka. Jadi mungkin ketetapan Tuhan tidak terpenuhi. Mungkinkah orang-orang yang darinya Allah menetapkan bahwa Mesias akan datang dalam daging akan dimusnahkan? Tuhan menempatkan di tempat itu untuk memakainya untuk menyelamatkan orang-orang dari rencana yang direncanakan terhadap mereka.